Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Berjumpa kembali pada pagi hari ini di dalam program Renungan Pagi Kekuatan Bagi Jiwa. Pada pagi ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan agar sepanjang hari ini apapun aktivitas kita bisa kerjakan dan landaskan dengan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini, mari kita teduhkan hati, kita pusatkan perhatian kita kepada firman-Nya dan hati kita kepada roh-Nya. Mari kita tenangkan hati kita, berdoa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini, Engkau sungguh baik kepada kami ya Tuhan. Engkau kembali pertemukan kami dengan pagi yang baru untuk kembali bisa menikmati kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami melalui firman-Mu untuk terus memiliki sikap hidup yang benar, sehingga di sepanjang perjalanan kehidupan kami, biarlah penyertaan Tuhan, perkenanan Tuhan semata yang kami nikmati dan rasakan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang menolong kami dengan Roh Kudus-Mu, yang membuka mata hati pemikiran kami, sehingga kami meraih setiap janji-janji Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, pada pagi hari ini topik renungan yang saya angkat adalah pikiran yang baik menghasilkan perkataan yang menggembirakan. Ya, pikiran yang baik menghasilkan perkataan yang menggembirakan. Karena pada realitanya tidak semua apa yang kita pikirkan akan menghasilkan perkataan-perkataan atau ekspresi kita di dalam keseharian kita, hal-hal yang menggembirakan. Seringkali justru sebaliknya, ada banyak hal yang menyedihkan, ada hal-hal yang banyak yang justru membawa duka kepada orang lain, bahkan menjadi sandungan bagi orang lain. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, mari kita renungkan firman Tuhan ya, yang terambil dari Amsal pasal yang ke-12. Amsal pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-25. Mari kita baca firman Tuhan ini dengan sepenuh hati, dengan bersuara, kita perkatakan dengan sungguh-sungguh. Amsal 12 ayat 25, demikian firman Tuhan. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Sekali lagi, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi, kekhawatiran seringkali muncul pada saat kita memikirkan atau mengeluh ya. Kita mengeluh tentang apa yang mungkin tidak kita punya. Bahkan kita mengeluh, kita memikirkan apa yang menjadi perkataan-perkataan orang tentang kita. Bahkan juga kita mengeluh karena masalah-masalah tertentu di dalam hidup yang semakin hari semakin rumit, betul ya? Yang saya akhirnya bermuara kepada stres, ya bisa karena pekerjaan, bisa karena perilaku orang lain, perlakuan orang kepada diri kita, ya. Bahkan juga tidak jarang karena perasaan takut karena masa depan, dan ada banyak lagi, ya, yang membuat kita khawatir, ya, terlebih di dalam keadaan pandemi hari-hari ini, saudara. Ya, pikiran-pikiran yang berkecamuk di dalam hati kita, bahkan pada saat ketika kita diam, mulut kita diam tidak berkata apa-apa, ya, seolah-olah telinga kita penuh dengan banyak hal, ya, hati kita penuh berkecamuk, ya, sepertinya terjadi gejolak jiwa yang begitu luar biasa, dan itu bisa mengakibatkan kekhawatiran. Ya, kita harus mengakui bahwa dalam situasi yang ada sekarang ini tidak mudah memang, ya. Jika kita tidak mampu mengendalikan pikiran-pikiran itu, ya, keadaan sudah tidak mudah. Ditambah lagi kita tidak mampu mengendalikan pikiran-pikiran yang ada di dalam hati dan pikiran kita, saudara, ini akan membawa kita di dalam apa yang menjadi ungkapan Amsal pada pagi hari ini kepada kita, ya. Itu akan membawa kita kepada ekspresi membungkukkan orang. Ya, kekhawatiran dalam hati itu membungkukkan orang. Ya, tetapi perkataan yang baik justru sebaliknya akan menggembirakan orang. Nah, saudara,
Seseorang dapat mengekspresikan sikap badan bungkuk itu karena sesuatu beban berat tentu ya, yang berada di pundaknya. Ya, sehingga kalau seseorang sedang mengangkat sebuah beban yang berat, saudara, ya, sehingga dia tidak bisa punya pilihan lain selain ketika beban itu yang dia panggul di atas punggungnya, di atas pundaknya, suka tidak suka dia harus menahan beban itu dan pada akhirnya dia harus membungkukkan badan, betul tidak? Dan itu pun tentu saja membungkukkan badan, ekspresi itu, sikap tubuh itu tentu saja tidak akan bertahan lama. Ya, mungkin hanya bertahan untuk beberapa saat saja untuk bisa menahan ya beban yang sedang dia pikul, saudara. Nah, demikian juga halnya jika seseorang dikuasai ya kekhawatiran di dalam hati yang tidak mampu dikendalikan, ya. Karena kekhawatiran itu sedemikian rupa telah menguasai seluruh sendi kehidupannya. Itu bisa mengakibatkan orang itu dibungkukkan atau diperbudak atau dibuat orang itu tidak memiliki pilihan lain selain menyerah. Ya. Bahkan syukur-syukur kalau dia masih bisa berdiri. Ya, sedemikian banyak orang juga yang kena kekhawatiran akhirnya bungkuk dan jatuh di dalam sakit penyakit. Dan akhirnya bahkan tidak jarang yang kemudian bahkan meninggal dunia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi, khawatir, takut, stres itu terjadi kenapa? Kalau kita coba renungkan mengapa itu semua terjadi, ya kita tiba di dalam satu kesimpulan bahwa itu karena kita mengandalkan diri sendiri. Dan sesungguhnya kita tidak mempercayai Allah dan firman-Nya. Ya, kalau saja kita tidak mengandalkan diri sendiri dan mempercayai Allah dan firman-Nya, tentu saja kita tidak akan mengalami hal yang sedemikian. Itulah sebabnya firman Tuhan mengajarkan kita di dalam Filipi pasal 4, saudara. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 dan ke-7, firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, kita tidak perlu khawatir. Justru sebaliknya, daripada kita khawatir di dalam hati dan pikiran kita, firman Tuhan berkata kita harus nyatakan segalanya apa yang menjadi kekhawatiran kita pada hari-hari ini. Nyatakan dalam hal-hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan. Tentu saja dengan sikap ucapan syukur, bukan keluh kesah, saudara. Bukan sebaliknya kemudian menyalahkan Tuhan, namun membawa setiap persoalan dan pergumulan itu di dalam satu sikap hidup mengucap syukur. Tuhan, terima kasih. Walaupun persoalan sedemikian rupa beban berat, tetapi aku sadar aku tidak mampu. Aku membutuhkan Engkau dan Engkau mampu menolong aku. Engkau punya kuasa untuk membuka jalan bagiku. Sikap ucapan syukur, sikap hati yang bersyukur atas segala keadaan, ya, itulah yang akan membawa kita akan menerima damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus, sehingga kita tidak akan dibungkukkan oleh kekhawatiran itu, namun kita akan menghasilkan perkataan-perkataan yang akan membawa kita di dalam kegembiraan yang sejati, yaitu sukacita yang sejati yang datangnya dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi, salah satu cara untuk mengukur seberapa kita mempercayai Tuhan itu adalah dengan merenungkan sejauh apa tingkat kepuasan dan kecukupan diri kita. Betul, di dalam banyak hal kadang-kadang banyak orang yang merasa tidak puas dalam hidupnya, merasa tidak cukup. Ya, kalau kita bisa bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, apapun itu, entahkah itu pekerjaan, entahkah itu hal-hal yang mungkin boleh kita miliki pada hari ini, apakah sebuah keluarga, anak-anak yang sehat, suami istri yang hubungannya harmonis, itu adalah hal-hal yang Tuhan sudah berikan bagi kita, izinkan kita dapatkan, kita miliki pada hari ini. Nah, kalau kita bisa bersyukur, merasa cukup dengan semua itu,
maka disitulah kita bisa mengukur seberapa kita mempercayai Tuhan dalam hidup kita. Tetapi sebaliknya kalau kita merasa kurang, merasa semuanya tidak dan masih saja, ya dalam harta, wah rasanya ingin ini, ingin itu dan segala macam, maka sesungguhnya semakin banyak kita tidak mempercayai Tuhan. Saudara, saya mau katakan begini, jika saya percaya Tuhan, saya percaya kepada Tuhan, saya akan berpikiran baik. Betul tidak? Saya akan berpikiran baik sehingga saya akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik. Kita percaya bahwa setiap masalah pasti ada solusi. Ya, masalah tidak ada orang yang anti masalah. Masalah itu saudara tidak perlu dicari. Ya, entahkah saudara siap atau tidak siap, dia akan datang. Bahkan kadang-kadang datang tiba-tiba tanpa izin saudara. Itulah tipikal masalah. Ya, kita percaya bahwa ketika kita berpikiran baik, maka setiap masalah pasti ada solusi. Kita tetap mampu bersuka cita dan merasakan damai sejahtera Allah meski harus bergumul dengan beberapa masalah. Dan tentu saja kalau kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, bahkan justru saat masalah datang, itu adalah saat harapan kita akan semakin tinggi kepada Tuhan. Harapan akan pertolongan Tuhan, harapan akan kasih dan setia Tuhan. Saudara, saya mau katakan, saat kita fokus kepada Tuhan, kita akan mendapatkan damai sejahtera Allah. Kita tidak akan khawatir untuk menghadapi berbagai-bagai persoalan di dalam hidup ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, dalam hidup ini tentu saja ada banyak masalah yang memang tidak mampu kita selesaikan. Ya, mengapa demikian saudara? Karena itu justru baik adanya, karena itu menunjukkan bahwa kita memiliki kekuatan yang terbatas. Ya, ini menunjukkan keterbatasan kita. Namun saya mau mengatakan pada pagi hari ini, setiap masalah tersebut dapat kita hadapi dan dapat kita selesaikan hanya karena campur tangan Tuhan. Kenapa saya bisa mengatakan demikian saudara? Ya, Roma 8 ayat 28 berkata demikian saudara. Ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Perhatikan baik, Allah turut bekerja. Allah turut bekerja. Jika Allah sudah turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu saudara, tentu saja semua akan baik-baik saja, bukan? Tentu saja baik dalam hal yang mampu kita hadapi, apalagi dalam masalah-masalah yang kita tidak mampu hadapi. Dengar baik, dengan baik, Allah turut bekerja. Ya, kalau kita percaya kepada Tuhan, maka Allah dalam ketidakterbatasannya akan turut bekerja untuk membuat setiap masalah-masalah yang sementara kita hadapi itu justru akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Masalah bisa diubah oleh Tuhan menjadi berkat bagi kita. Amin. Ya, mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang dikasihinya. Saudara harus mengamini firman Tuhan ini dalam hidup saudara pada pagi hari ini. Percayalah janji firman Tuhan ini. Allah turut bekerja di dalam masalahmu. Allah turut bekerja di dalam persoalanmu. Allah mampu mengubahkannya menjadi sumber kebaikan bagimu pada hari ini. Apapun pergumulan saudara pada pagi hari ini, ketika engkau mengizinkan Allah ada di dalam kepercayaanmu yang tertinggi, engkau menempatkan Dia di dalam tatanan kepercayaanmu yang tertinggi, maka Dia akan melakukannya. Dia akan turut bekerja. Bahkan Efesus 3 ayat 20 berkata demikian saudara, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita saudara. Ketika kuasanya bekerja di dalam kita, kita akan mampu melihat. Kita akan mampu melihat ternyata ketika Allah turut bekerja dalam kuasanya, Dia akan mampu melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Jauh lebih hebat dari apa yang menjadi harapan kita untuk menang dari setiap pergumulan-pergumulan kita. Jauh lebih dari semua
apa yang mampu kita doakan dan pikirkan. Ketika Allah turut bekerja, maka semestinya pikiran kita, hati kita hanya dipenuhi dengan hal-hal yang baik. Saat kita fokus kepada Tuhan, kita pasti mendapatkan damai sejahtera. Amin, saudara. Itulah yang Yesus umpamakan. Ya, satu kali ketika dia menyampaikan perumpamaan tentang pohon dan buah. Seperti apa yang dicatat di dalam Lukas pasal 6 ayat 43, saudara. Ya, sampai 45. Yesus menjelaskan bahwa tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Ya, Yesus berkata bahwa setiap pohon itu dikenali dari buahnya. Kalau kita memakan rasanya durian, pasti kita akan berkata, oh ini pasti dari pohon durian. Tidak mungkin kita memakan sebuah buah rasanya mangga, lalu kita berkata ini pasti dari pohon pepaya. Tidak, saudara. Ya, dari buahnya, dari rasanya, dari bentuknya, itu akan menunjukkan jenis pohonnya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus dalam perumpamaan itu menegaskan, saudara, di dalam ayat 45 dikatakan sana, orang yang baik pasti akan mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat akan mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena apa yang diucapkan oleh mulutnya meluap dari hatinya. Perhatikan baik, saudara. Perkataan-perkataan yang mendatangkan kegembiraan itu, saudara, hanya datang dari perkataan yang dihasilkan oleh perbendaharaan hati yang baik. Ya, perbendaharaan hati ini, ya, apa yang dipikirkan oleh perbendaharaan hati ini akan menghasilkan perkataan-perkataan yang baik. Dan perkataan baik itu seumpama buah yang diumpamakan oleh Yesus tadi. Ya, Yesus berkata itu, ya, seperti buah yang dihasilkan dari pohon hati kita yang baik. Ya. Dan ketika itu kita keluarkan dari perbendaharaan hati kita yang baik, bukan dari hati yang jahat, bukan dari pikiran-pikiran yang jahat, namun pikiran-pikiran yang baik, karena didasarkan atas kepercayaan kepada Tuhan, maka pohon yang baik itu akan menghasilkan perkataan-perkataan yang baik. Itulah yang dikatakan oleh Yesus. Karena yang diucapkan oleh mulut meluap. Ya, yang keluar dari mulut ini, kata-kata kita ini meluap dari hati. Hasil dari perbendaharaan hati kita yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, setiap perkataan yang baik, sekali lagi, adalah buah dari pohon hati yang baik. Dan jika pikiran dan hati adalah pohon yang baik, maka pastilah akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik, yang menggembirakan, bukan yang menyusahkan, apalagi membungkukkan diri kita. Amin. Sekali lagi, kekhawatiran hanya akan membungkukkan. Namun, perkataan-perkataan yang baik, yang keluar dari pohon hati yang baik, perbendaharaan hati kita yang baik, yang meluap dalam perkataan-perkataan kita, akan memberikan kegembiraan. Biarlah kiranya sepanjang hari ini segala perbendaharaan atau potensi pohon hati kita ini yang mampu memikirkan, ya, mengolah setiap potensi itu, mengeluarkan setiap perkataan-perkataan yang memberkati, yang menghiburkan, yang menguatkan orang lain, ya, dan juga kita akan memetik kegembiraan yang adalah sukacita sejati daripada Tuhan. Doa saya bagi saudara pada pagi hari ini, biarlah kiranya semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah yang layak kita pikirkan, yang ada di dalam pikiran dan di dalam hati kita, yang akan menghasilkan perbendaharaan-perbendaharaan kita yang baik untuk menjalani sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami mengucap syukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Sungguh Tuhan, Engkaulah sumber kehidupan yang sejati. Pada saat kami memikirkan banyak hal, itu hanya akan membawa kami ke dalam kekhawatiran,
karena kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Namun pada pagi hari ini melalui firman-Mu kami disadarkan bahwa memikirkan tanpa kekuatan daripada Tuhan, mengandalkan diri sendiri tanpa Engkau ada di sana, hanya akan membawa kami di dalam sikap hidup yang dibungkukkan oleh kekhawatiran ini. Dan oleh sebab itu Tuhan, kami tidak mau, kami memutuskan pada pagi hari ini, kami mau menundukkan diri hanya kepada firman-Mu, memikirkan hal-hal yang baik, yang selayaknya harus ada di dalam hati kami, karena Engkau Allah ada di dalam kehidupan kami. Dan ketika kami mempercayai Engkau dengan sepenuh hati kami, dengan segenap hidup kami, menaati setiap firman-Mu di dalam hidup kami, maka kegembiraan semata, sukacita semata, kebahagiaan sejati Engkau akan limpahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang positif, itu yang akan mewarnai sepanjang hari ini. Dan kami akan menjadi berkat, menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Di tempat pekerjaan, di dalam keluarga kami, di dalam setiap hubungan-hubungan sosial yang kami akan lakukan sepanjang hari ini. Kami akan tampil menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan nama Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Sertai kehidupan mereka. Yang sakit Engkau jamah sembuhkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Bahkan pada hari ini pertemukan setiap umat-Mu dengan kebaikan demi kebaikan dan kemurahan demi kemurahan yang datangnya daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Amin. Demikianlah firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Kiranya kita senantiasa terus mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Berhenti khawatir, pikirkan hal-hal yang baik, penuhi hatimu dengan hal-hal yang baik yang datangnya dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.